Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep kultur. Nah, di dalam konsep kultur ini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai cross cultural understanding, yang kedua cross cultural misunderstanding, dan yang ketiga cross cultural communication. Sebelum masuk ke bab berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari kultur. Menurut Gunjaningrat dalam Dayak Sini 2005, beliau mengartikan bahwa budaya adalah sebagai wujud yang mencakup keseluruhan dari gagasan, kelakuan, dan hasil-hasil kelakuan. Selain itu, Santrok berpendapat juga bahwa kultural itu sebagai tingkah laku, pola-pola keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, disebutkan juga budaya itu seperti gunung es. Nah, puncaknya gunung es itu mudah dilihat. Hal ini mencakup bahwa aspek-aspek yang terlihat yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam budaya lain. Nah, untuk bongkahan es yang di bawah, yang tersembunyi itu mencakup aspek-aspek budaya yang tidak terlihat seperti nilai-nilai, tradisi, pengalaman, dan perilaku yang mendefinisikan setiap budaya. Selanjutnya, cross-cultural understanding. Cross-cultural understanding adalah pemahaman lintas budaya yang merujuk pada kemampuan dasar orang untuk mengenali, menafsirkan, dan bereaksi dengan tepat terhadap orang, kejadian, ataupun situasi yang rentan disalahpahami akibat perbedaan budaya. Manfaat dari cross-cultural understanding ini, yang pertama, manfaat yang paling utamanya ini untuk menghindari kesalahpahaman. Karena berbagai budaya memiliki gaya komunikasi yang berbeda dan unik setiap daerahnya, maka cross-cultural understanding sangat bermanfaat. Yang kedua, untuk membangun hubungan yang kuat. Pengetahuan tentang nuansa budaya membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Yang ketiga, sebagai fasilitas adaptasi. Individu dengan pemahaman lintas budaya yang kuat dapat beradaptasi lebih mudah dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya, cross-cultural misunderstanding. Cross-cultural misunderstanding ini kesalahpahaman lintas budaya yang merupakan fenomena sering terjadi dalam interaksi sosial antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Pemahaman yang tidak tepat terhadap nilai-nilai, norma, dan bahasa dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Berikut ada beberapa aspek penting mengenai kesalahpahaman lintas budaya. Yang pertama, untuk penyebab kesalahpahaman ini biasanya satu karena perbedaan bahasa. Bahasa yang berbeda dapat menjadi hambatan utama dalam komunikasi. Contohnya, istilah atau frasa tertentu dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai budaya, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Yang kedua, stereotip dan prasangka. Stereotip adalah generalisasi yang tidak akurat tentang kelompok tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga, ada perbedaan konotasi. Setiap kata atau ungkapan memiliki konotasi yang berbeda di berbagai budaya. Yang keempat, ada etnosentrisme. Sikap entrosentrisme menganggap budaya sendiri lebih superior dibandingkan dengan budaya lain, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan interaksi antar budaya. Nah, yang terakhir ada cross-cultural communication, komunikasi lintas budaya. Hal ini mencakup poin-poin penting seperti pemahaman perbedaan budaya, kesadaran akan bias, penggunaan bahasa yang jelas, dan kemampuan mendengarkan aktif untuk membangun hubungan yang efektif. Berikut ini ada poin-poin penting dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada pemahaman dan kesadaran budaya. Di dalam pemahaman dan kesadaran budaya mencakup menghargai perbedaan, menyadari bahwa setiap budaya memiliki cara berkomunikasi, nilai, norma yang unik dan berbeda di setiap daerahnya. Yang kedua ada bahasa dan komunikasi. Bahasa yang jelas, menggunakan bahasa sederhana, menghindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Hal ini penting dalam komunikasi agar tidak
menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga ada interaksi dan hubungan. Nah, dalam interaksi dan hubungan ini, kita harus saat membangun hubungan, mencari kesamaan dan membangun kepercayaan dengan orang dari budaya lain. Ya, yang terakhir ada belajar dan pengetahuan. Nah, dengan meningkatkan pengetahuan dan belajar tentang budaya lain melalui buku, film, atau pengalaman langsung. Selain itu, berinteraksi dengan orang dari budaya lain, ada juga mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang dari budaya lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Sebelum diakhiri, ini ada satu tayangan mengenai perbedaan budaya. Selamat menikmati, silakan disimak baik-baik. In some Asian cities, it's considered acceptable for a commuter to fall asleep on the shoulder of a stranger. In New York, it's quite a different story. Of course, you could always adapt. We're the global bank that never underestimates the importance of local knowledge. HSBC, the world's local bank. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. In America, if you hit a hole-in-one, you're expected to buy everyone a drink. However, in Japan, it's traditional to buy your playing partners expensive gifts. Same hole. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dan juga kami tampilkan untuk videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.